Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali berjumpa dengan saya Yunisri Haryani dalam channel Berbagi Praktek Baik. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan panduan pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah sebagai pejabat penilai kerja pada alur refleksi tindak lanjut. Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebelum kita mengisi alur kinerja pada alur refleksi dokumen tindak lanjut, seperti biasa Bapak Ibu akan diarahkan masuk melalui fitur platform Merdeka Mengajar, kemudian masuk dalam pengelolaan kinerja, dan Bapak Ibu bisa mengklik peran Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja, karena nanti kepala sekolah akan melakukan pengisian, yaitu sebagai pegawai dan juga sebagai penilai kinerja. Nah, pada saat ini kepala sekolah bisa mengklik kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian nanti akan diarahkan ke beranda seperti ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa klik lakukan penilaian. Oke, pada alur praktek kinerja sudah melakukan penilaian seberapa banyak guru di satuan pendidikan Bapak dan Ibu yang sudah dinilai akan terlihat pada lingkaran seperti ini, dan seberapa banyak dokumen yang Bapak Ibu sudah unggah juga akan tampak seperti ini. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan penilaian, maka cek bagian penilaian. Kemudian di sini akan dimunculkan nama guru-guru yang akan diobservasi atau yang akan dinilai. Di sini akan tertera mana yang akan dinilai alurnya. Ada yang refleksi tindak lanjut yang perlu dinilai, ada juga yang dokumen tindak lanjut. Di sini saya akan coba klik alur penilaian pada refleksi tindak lanjut. Kita klik pada kotak yang berwarna biru, nilai, ya. Kemudian di sini akan diarahkan seperti ini tampilannya, ya. Untuk guru tersebut, kelengkapan dokumennya dia sudah mengumpulkan semua, maka di sini lingkarannya sudah terisi dengan penuh. Ada 4 dokumen yang diunggah dan sudah diisi semua. Adapun perilaku kerja, karena kepala sekolah belum melakukan penilaian, maka masih ratingnya 0. Ya. Praktek kinerja dari 3 alur sudah 2 yang dilakukan, maka di sini 2/3. Kita lakukan nilai. Nah, di sini sudah ada lingkaran berwarna hijau yang sudah terchecklist, artinya pada alur dokumen rating observasi kepala sekolah sudah menilai, kemudian dokumen tindak lanjut juga sudah menilai. Nah, di sini pembinaan kinerja, pantauan pelaksanaan tindak lanjut ini adalah yang dilakukan oleh guru ketika melakukan pelatihan yang diarahkan pada dokumen tindak lanjut sesuai yang dipilih oleh Dewan Guru tersebut. Ketika Dewan Guru sudah melakukan pelatihan yang dipilih pada dokumen tindak lanjut, maka guru bisa mengisi nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Karena kebetulan kepala sekolah saya sudah menilai refleksi tindak lanjut dan sudah disimpan dalam draft, maka kotak di sini muncul lanjutkan. Tapi jika belum, maka di sini akan muncul tulisan isi dokumen. Bagi yang ingin melanjutkan, silakan klik lanjutkan. Nah, di sini sudah ada isian-isian yang sudah diisi oleh kepala sekolah. Untuk refleksi tindak lanjut ada 4 aspek yang dinilai, ya, 3 maksudnya. Nilai upaya refleksi guru, kemudian nilai upaya mempelajari guru, dan nilai peningkatan kinerja guru. Dari mana Bapak Ibu Kepala Sekolah memperoleh nilai refleksi tindak lanjut ini? Berdasarkan pertanyaan dan jawaban guru yang sudah mereka tuliskan pada pengisian dokumen tindak lanjut. Di sini contohnya, guru menuliskan 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan sebuah perubahan. Di sini guru menuliskan pilihan belajarnya pada PMM dan juga pilihan belajar lainnya. Maka
Penilaian kepala sekolah bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Untuk pilihan pertama, ya, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Ini menjelaskan penyebab dan tantangan yang berasal dari faktor eksternal, misalnya sarana prasarana, anggaran, koneksi, sinyal, dan sebagainya. Kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Artinya di sini tantangan tersebut berasal dari kemampuan atau keterbatasan guru tersebut, bukan dari faktor eksternal. Kemudian kalau pilihan yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, di sini guru sangat menyadari penyebab tantangan berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Tetapi di sini guru juga menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapot pendidikan. Ada diskusi sebelum ini bersama kepala sekolah, misalnya kalau memilih yang opsi 3 berdasarkan hasil rapot pendidikan. Ya, guru berdiskusi misalnya rapot pendidikan kita kok mengalami penurunan, Bapak Ibu misalnya gitu ya. Kemudian guru tersebut melakukan upaya dan merasakan ada tantangan tersulit dalam melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu, 3 opsi ini opsional, artinya Bapak Ibu kepala sekolah bisa menilai guru berdasarkan apa yang sudah ditulis oleh guru pada waktu melakukan dokumen tindak lanjut ya. Nah, setelah guru melakukan dokumen tindak lanjut, kan guru melakukan refleksi tindak lanjut. Dari refleksi tindak lanjut, guru tersebut diarahkan untuk mengikuti pelatihan. Ada yang opsional pelatihan lainnya, ada juga yang di PMN. Gitu. Nah, guru tersebut akhirnya menuliskan tantangan paling sulit ini yang kemudian dinilai oleh kepala sekolah. Nah, yang kedua, nilai upaya mempelajari guru ini juga berdasarkan pertanyaan dan jawaban guru. Inspirasi guru yang didapatkan dari upaya tindak lanjut, guru menuliskan, misalnya seperti ini. Saya mempelajari bagaimana upaya seorang anak membentuk disiplin positif dalam diri tanpa paksaan, itu poin utamanya, misalnya ya. Kemudian, kepala sekolah melakukan penilaiannya bisa memilih 3 opsi ini. Bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi, praktek kinerja, dan hasil refleksi. Di sini yang pertama, opsi yang pertama melakukan upaya tindak lanjut ya. Melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati ya. Kemudian mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, yaitu mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, tapi guru tersebut juga mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Atau opsi yang ketiga, membagikan praktek baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Jadi guru tersebut mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, tapi guru tersebut juga membagikan praktek baik melalui komunitas belajar, baik di dalam atau di luar sekolah. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika guru Bapak dan Ibu di satuan pendidikan hanya melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati, maka pilihlah opsi yang pertama. Tapi kalau guru Bapak Ibu mendapatkan inspirasi lalu mempraktekkan ya hanya di lingkungan satuan pendidikan, maka pilih opsi yang kedua. Tetapi jika guru Bapak Ibu kepala sekolah sudah mempraktekannya baik di dalam maupun di luar sekolah, maka pilihlah opsi yang ketiga. Nah, penjelasannya Bapak Ibu bisa ketikkan di sini ya, berdasarkan dari opsi yang sudah Bapak Ibu kepala sekolah pilih dari sini ya. Itu adalah nilai upaya mempelajari guru. Kemudian yang ketiga adalah nilai peningkatan kinerja guru. Pada saat refleksi kompetensi, guru menuliskan berdasarkan inspirasi yang didapatkan perubahan praktek guru di ruang kelas atau satuan pendidikan. Misalnya, guru menulis, saya ingin siswa melakukan disiplin positif bukan dari unsur paksaan. Kemudian, guru tersebut juga melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Inspirasinya yang didapatkan adalah saya mendapatkan pemikiran bahwa menjadi guru tidak otoriter dan langsung menggunakan hukuman dalam menghadapi siswa yang membangkang. Kebetulan guru tersebut memilih opsinya
pembelajaran tentang disiplin positif ya, atau budaya positif. Nah, kemudian bagaimana sih peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya? Di sini opsi yang pertama ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Ada tindakan yang dilakukan guru dalam meningkatkan efektivitas, efisien, dan kualitas kinerja dalam pekerjaan. Maka boleh pilih opsi yang pertama. Kemudian, upaya melakukan peningkatan kinerja sesuai dengan ekspektasi atasan. Artinya begini Bapak Ibu Kepala Sekolah, tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan, kemudian melakukan peningkatan kinerja, memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Jadi, kalau praktek penilaian kinerja Bapak Ibu ya, bersama di dalam PMM ini adalah penilaian diskusi antara Bapak Ibu Dewan Guru dengan atasan atau dengan kepala sekolah. Ketika sudah berdiskusi, ada satu tujuan dari Dewan Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Kemudian ketika melakukan penilaian dari observasi, kemudian dari perencanaan maksudnya ya, kemudian pelaksanaan sampai refleksi, ada peningkatan dari guru, tetapi peningkatan itu ternyata di luar ekspektasi yang sudah disepakati bersama atasan. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh memilih opsi yang nomor 2. Ya. Kemudian ada pilihan opsi nomor 3, ya. Upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Jadi di sini upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Tetapi ada penjelasan baliknya lagi, yaitu upaya melakukan peningkatan kinerja telah berjalan efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Artinya di sini bukan hanya melampaui standar yang disepakati bersama atasan, tetapi juga peningkatan kinerjanya ini efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada peserta didik. Nah, penjelasan dari itu apa? Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah tinggal merangkum berdasarkan opsi yang Bapak Ibu pilih dari yang sudah di checklist di sini. Nah, setelah Bapak Ibu Kepala Sekolah menuliskan ini semua, jika ingin disimpan, boleh simpan draft dulu. Jika mau dikumpulkan, maka klik kumpulkan. Karena saya sudah izin dengan atasan saya ya untuk mengumpulkan, maka di sini saya klik kumpulkan. Oke. Nah, di sini ada statement yang mengatakan bahwa saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah sangat yakin, maka kotak yang berwarna biru ini bisa diklik, lalu klik kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan, refleksi, tindak lanjut. Kita cek Bapak Ibu nanti setelah melakukan penilaian ini, pada penilaian perilaku kinerja guru. Oke. Demikian penilaian untuk refleksi tindak lanjut. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di channel selanjutnya, yaitu pengisian kinerja kepala sekolah pada penilaian indikator perilaku kinerja guru melalui aspek 7 yang terangkum dalam kata berakhlak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.